Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Lovita dengan NIM 2024 Dan di sini saya akan menjelaskan hasil dari kerja saya yang mengenai dengan hukum tata negara. Hukum tata negara itu adalah cabang ilmu hukum yang mengatur mengenai struktur atau hubungan dan fungsi lembaga-lembaga negara serta hubungan antara negara dengan warga negara. Dan di sini ada definisinya, yaitu cabang hukum publik yang mengatur organisasi negara, pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara. Asas-asas hukum tata negara. Asas-asas hukum tata negara itu yaitu ada kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang kedua, negara hukum. Negara diatur berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Yang ketiga itu pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi agar tidak terpusat. Nah, di sini yang terakhir, demokrasi. Pemerintah berdasarkan prinsip musyawarah dan perwakilan. Regulatif. Semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Nah, di sini juga hubungan negara dan warga negara, hak warga negara, hak atas pendidikan, pekerjaan, kebebasan, seragaman, dan perlindungan hukum. Kewajiban warga negara membayar pajak, menaati hukum, dan membela negaranya. Kewenangan negara mengatur dan melindungi warga negara sesuai konstitusi. Perubahan konstitusi. Proses perubahan amandemen melalui mekanisme yang diatur konstitusi. Contohnya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Dan perbandingan hukum tata negara. Perbandingan hukum tata negara. Sistem pemerintah presidensial, parlementer, semi presidensial. Bentuk negara, kesatuan, federasi, konfederasi. Studi perbandingan, analisis sistem tata negara di negara lain. Dan di sini ada pengertian asas hukum tata negara. Objek asas hukum tata negara sebagaimana objek yang dipelajari dalam hukum tata negara sebagai tambahan menurut Beo. Dan di sini ada pengertian asas hukum tata negara. Objek asas hukum tata negara sebagaimana objek yang dipelajari dalam hukum tata negara sebagai tambahan menurut Beodi Seostio, bahwa mempelajari asas hukum tata negara sesuatu negara tidak luput dari penyelidikan tentang hukum positifnya, yaitu Undang-Undang Dasar, karena dari situlah kemudian ditentukan tipe negara dan asas kenegaraan berkesatuan sebagaimana asas-asas hukum tata negara itu. Dan asas Pancasila bahwanya setiap negara didirikan atas filsafat tertentu. Asas negara hukum, res sastra. Cirinya yaitu pertama, adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang membuat tentang hubungan antara penguasaan dan rakyat. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat. Salah satu yang terpenting dalam negara hukum adalah asas legislatif, di mana asas legislatif tidak dihendaki penjabat melakukan tindakan tanpa berdasarkan undang-undang yang berlaku. Salah satu yang terpenting dalam negara hukum adalah asas legalitas, di mana asas legalitas tidak dihendaki penjabat melakukan tindakan tanpa berdasarkan undang-undang yang berlaku atau dengan dasar hukum. Demikian maka harus ada jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Asas kedaulatan dan demokrasi menurut Gimel, gagasan kedaulatan rakyat dalam negara Indonesia mencari keseimbangan individualisme dan kolektivitas dalam kebijakan demokrasi, politik, dan ekonomi. Asas negara kesatuan pada prinsipnya tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat.
Akan tetapi, sistem pemerintah di Indonesia yang salah satunya mengutut asas negara, kekuasaan yang didesentralisasikan menyebabkan adanya tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan.